Halo guys, uh, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk deskripsi lebih lanjut. Let's go.
saya akan menjelaskan manajemen risiko sumber daya alam dalam studi kasus Roxy Suker di Jember. Berikut identitas saya. Perkenalan, nama saya Aldo Bagus Satria, NIM 181910501033, di mana saya akan menjelaskan untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Dalam sebab pembahasannya yaitu ada manajemen risiko, kemudian langkah penanganan, kemudian analisa manajemen risiko, di mana manajemen risiko sendiri mempunyai ide gagasan, yaitu ada rumusan masalah, kemudian langkah penanganan, yaitu ada identifikasi kawasan, kemudian analisa manajemen, itu ada alternatif penanganan. Untuk yang pertama, identitas kawasan, yaitu hal ini mencakup profil wilayah, potensi, masalah, dan urgensi. Dalam profil wilayah, di kondisi geografis Kabupaten Jember secara astronomis terletak pada posisi 6 derajat 27 29 sampai 7 derajat 14.35 bujur timur dan 7 derajat sampai 8 derajat 33.56 lintang selatan, dengan luas wilayah seluas 3.293,34 km persegi dan memiliki kurang lebih 76 pulau-pulau kecil, dengan pulau terbesar di Pulau Nusa Tarong. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Jember memiliki batas sebelah utara, yaitu ada Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo. Kemudian sebelah selatan yaitu ada Samudra Indonesia, kemudian sebelah timur ada berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Dalam kondisi geodemografi, jumlah penduduk di Kabupaten Jember berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2016 tercatat 2.562.332 jiwa, terdiri dari 1.274.93 jiwa penduduk laki-laki dan 1.317.059 jiwa penduduk perempuan, dengan seks rasio di Kabupaten Jember sebesar 96,43. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk di Kabupaten Jember relatif terus bertambah, dengan pertumbuhan rata-rata penduduk sebesar 0,63% per tahun. Penduduk dengan penambahan jumlah penduduk paling tinggi yaitu berada di Kabupaten Sumbersari dengan rasio penambahan jumlah penduduk sebanyak 5,41%, di mana mayoritas penduduknya Kabupaten Jember terdiri dari suku Jawa dan Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat warga agama Tionghoa dan suku Osing, di mana rata-rata penduduk Jember adalah masyarakat pendatang. Suku Madura dominan di daerah utara dan suku Jawa dominan di daerah selatan dan pesisir pantai selatan. Kemudian bahasa Jawa dan Madura digunakan banyak tempat, sehingga pada umumnya bagi masyarakat menguasai bahasa dua daerah tersebut, dan juga mempengaruhi beberapa ungkapan khas Jember, yaitu yang disebut dengan suku Pandalungan, di mana itu selanjutnya kondisi perekonomian. Dalam perekonomian ini, dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih ditunjang dari sektor pertanian. Pertumbuhan Kabupaten Jember sebagai salah satu lumbung berasnya di Provinsi Jawa Timur mencerminkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan yang cukup penting dan besar, yaitu sebagai leading sektor atau sekitar 41,73% dari total nilai tambah
yang tercipta di tahun 2015 perekonomian di Kabupaten Jember, sehingga dapat dikatakan struktur ekonomi masih merupakan tipe agraris. Sektor perdagangan, hotel, restoran, dan sektor yang memiliki pangsa terbesar kedua dengan struktur perekonomian dengan sektor pertanian masih memberikan sumbangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Jember, terutama pada sebab sektor perdagangan. Hal ini ditandai dengan maraknya market ataupun supermarket yang baru seperti Indomaret dan Alfamart di berbagai pelosok kecamatan dan kelurahan yang ada di Jember, dan memiliki pusat pembelanjaan di kota Jember, khususnya seperti Golden Market, Carrefour, Matahari, Departemen Store, dan Roxy Square yang masih menunjukkan eksistensinya. Masuk saja pada studi kasus lokasinya, yaitu mengenai Roxy Town Square, di mana Roxy Square berada di daerah Kaliwates di Jalan Hayam Wuruk dengan luas total lahan sebesar kurang lebih 60.000 meter persegi dengan ketersediaan lahan parkir kurang lebih 20.000 meter persegi. Jalan Hayam Wuruk dikenal tersebut merupakan jalur akses utama untuk menuju kawasan kota Jember, khususnya dari arah Surabaya, sehingga tidak heran jika lokasi Roxy Square selalu ramai pengunjung, baik para pengunjung dari luar kota maupun masyarakat Jember sendiri. Kemunculan perdagangan modern seperti halnya Roxy Square memiliki dampak langsung terhadap kebangkitan serta ketertarikan pada lalu lintas yang ada di sekitar kawasan tersebut. Selanjutnya kemudian mengenai potensi, di mana potensi ini mengenai adapun sumber daya lainnya yang dimiliki di Kabupaten Jember, yaitu memiliki lahannya subur. Kemudian memiliki iklim yang baik karena Jember dikelilingi oleh pegunungan, cocok ditanami tanaman bakau dan pertanian, meningkatkan perekonomian dari hasil perdagangan dan jasa serta pertanian. Kemudian pada masalah ada 5 masalah. Adapun masalah sumber daya lahan yang dimiliki oleh Kabupaten Jember, yaitu yang pertama alih fungsi lahan yang semakin meningkat, kemudian tambahan jumlah penduduk, kemudian infrastruktur dasar yang kurang memadai, banyaknya permasalahan yang lingkungan, salah satunya yaitu limbah dan sampah, kemudian dampak lahan tidur yang tidak digunakan lagi. Kemudian selanjutnya rumusan masalah, mana rumusan masalah ini dapat rumusan, yaitu bagaimana kondisi existing di lokasi Roxy Square, bagaimana analisis kesesuaian lokasi di Roxy Town Square, bagaimana manajemen resiko Roxy Town Square, bagaimana alternatif penanganan di Roxy Town Square Jember, kondisi existing Roxy Square Jember. Roxy Square Jember merupakan one stop shopping atau pusat perbelanjaan berlokasi di Jember, Jawa Timur. Lokasi didirikan pada tahun 2012. Mall hanya memiliki satu lantai dengan penyewa yang sudah terkenal, sehingga perusahaan besar baik berkelas nasional maupun internasional antara lain Matahari, Departemen Store, Hypermart, Sahat, Solaria, dan masih banyak lagi. Roxy Square Mall merupakan family mall yang berkonsep untuk menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat. Kemudian selanjutnya mana saya menjelaskan tentang analisa kesesuaian lahan Roxy Square Jember. Analisa kesesuaian lahan yaitu menggunakan teori lokasi industri. Dalam teori ini memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Adapun evaluasi sumber daya lahan dipengaruhi pada kriteria pemilihan lokasi Roxy Square Jember adalah sebagai berikut.
analisis evaluasi sumber daya lahan. Yang pertama, teori industri. Teori ini dimaksud untuk menentukan suatu lokasi industri dengan mempertimbangkan risiko biaya ataupun ongkos yang paling minimum dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya ataupun bahan mentah yang dibutuhkan untuk cukup memadai, di mana sumber daya ataupun bahan mentah yang dibutuhkan cukup memadai. Hal ini dibuktikan banyaknya pengunjung yang datang menyediakan bahan baku dan produk yang tersedia di Roxy Town Square. Jika dilihat dari penyediaan bahan di Roxy Town Square dibilang cukup baik. Banyaknya varian sektor yang terdapat di pusat perbelanjaan di sana membuat perkembangan Roxy Town Square berkembang dengan pesat. Tidak hanya itu, persaingan biaya yaitu diberikan lebih murah. Hal ini sesuai dengan pemikiran manusia yang mendapatkan barang dengan harga yang murah dan kualitas yang terbaik. Kemudian upah tenaga kerja, di mana didasarkan pada ketentuan tertentu sebagai upah minimum regional atau UMR, ialah upah minimum yang dibayarkan oleh perusahaan, baik perusahaan skala besar ataupun kecil, dalam hal memberikan upah para pegawai ataupun pekerjaannya. Upah minimum regional atau UMR diberikan untuk menghargai kinerja pegawai saat bekerja sesuai dengan skill, ketentuan tugasnya. Gaji UMR dibayarkan pada karyawan dengan beberapa spesifikasi, misalnya jenjang pendidikan, umur, pengalaman kerja di dalam maupun di luar perusahaan, kepegawaian dengan skala pengerjaan. Seluruh tugas diberikan oleh atasan dan dedikasi ataupun turut kontribusi untuk membesarkan usaha pelaku bisnis ataupun perusahaan. Gaji UMR Kabupaten Jember yaitu memiliki nilai sebesar 2.355.662 rupiah, sedangkan untuk gaji dari karyawan yaitu sesuai gaji UMR Kabupaten Jember. Kemudian jarak perbelanjaan dengan pusat kota yaitu alun-alun memiliki jarak yang cukup terdekat, yaitu memiliki 6 kilo dengan jarak tempuh 14 menit, sehingga sirkulasi menuju Roxy sangat efisien dan mudah. Adapun terdapat persaingan antar kegiatan industri. Persaingan industri perdagangan di sekitar Kabupaten Jember sangat ketat. Terdapat beberapa industri perdagangan yaitu McD, KFC, Transmart, dan Lipo, dan pembicaraan lain. Dalam hal ini, untuk slide yang terakhir berikan kesimpulan, dimana jika dilihat dari analisis risiko biaya terhadap pemilihan lokasi, dapat disimpulkan bahwa lokasi Roxy Town Square sangat strategis. Hal ini dibuktikan dengan jarak tempuh pusat yaitu berupa alun-alun hanya 6 km dengan estimasi waktu hanya 14 menit, sehingga estimasi yang dikeluarkan untuk transportasi cukup minim dengan letaknya terjangkau tidak hanya dari segi SDM dan gaji setiap pegawai dengan UMR yang sudah ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko cukup minim dengan estimasi manajemen risiko yang sudah ditentukan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan. Mohon maaf. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Next video.